topik yang tidak mudah dan menimbulkan kontroversi yang luar biasa, panitia memberi judul Masyarakat Ilmiah dan Masyarakat Takayul. Namun teknologi itu juga dengan cepat melahirkan budaya komentar. Mengapa budaya internet membuat kita menjadi saling membenci, saling menyebar kemarahan dan diskriminasi dan rasis. Saya ingin mengucapkan terima kasih tentu saja kepada panitia yang memberi kepercayaan untuk menyampaikan topik yang tidak mudah dan menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Panitia memberi judul Masyarakat Ilmiah dan Masyarakat Takayul. Tetapi saya nanti akan sedikit lebih menyederhanakan dan saya memilih topik berpikir masuk akal. Itu saja. Jadi karena yang kita hadapi banyak hal yang tidak masuk akal di negara ini. Saya akan mulai dengan peristiwa yang menarik. Sekitar bulan Maret, tidak lama sesudah terjadi gerhana matahari total, yang sayang tidak lewat di Pulau Jawa, hanya sebagian lewat di Pulau Jawa, tapi totalnya itu di daerah Kalimantan, Sumatera, Bangka, dan sampai ke Indonesia Timur. Nah, antara bulan Maret dan April 2016 tersebar desas-desus mengejutkan dari Pulau Banggai, Sulawesi Tengah. Rupanya ada sesosok bidadari rupawan jatuh dari langit ke perairan di sekitar Pulau Banggai. Wajahnya itu telungkup dan ketika diangkat itu kata si nelayan yang mengangkatnya itu berair mata. Ya kan dia telungkup di air ya, jadi wajahnya basah. Seorang nelayan itu menggendongnya ke rumah, merawat, mengenakan pakaian, setiap hari pakaiannya diganti. Penduduk datang, wah ini seperti cerita Joko Tarub begitu ya, tapi ini jatuh khusus untuk sang nelayan. Desas-desus segera beredar menjadi berita di media sosial dan situs-situs berita terhubung online, termasuk di luar negeri. Huffington Post, The Guardian, itu meneruskan berita itu. Sekitar akhir April, Kapolres Banggai akhirnya mengumumkan bahwa bidadari itu adalah boneka intim. Pada awal Mei, beredar berita di luar negeri, sex toy mistaken for fallen angel. Boneka intim dikira bidadari jatuh. Setahun lalu beredar berita bocah bertelur. Videonya pun beredar di media sosial. Dari pemeriksaan medis, akhirnya menjadi jelas bahwa gejala tersebut adalah kasus pengapuran. Jadi alih-alih menjadi berita yang demikian sensasional, sebetulnya kita patut prihatin karena penderitaan yang diderita anak itu. Pekan ini, saya kira beberapa hari yang lalu, mungkin Anda sibuk dan juga kemudian sibuk bertanya-tanya termasuk saya, tapi karena saya astronom saya sedikit lebih tahu. Ada beredar berita bahwa tanggal 27 Agustus 2016 akan ada 2 bulan berdampingan. Yang satu Mars, yang satu bulan. Waduh, saya pikir ini kan berita kabar bohong lah, katakan hoax yang sudah ada 2003. Diulang lagi 2015, diulang lagi 2016 dan orang masih bertanya, masih mengedarkan ini benar atau tidak. Tapi ya sudah, saya kan yang astronom jadi saya bisa jawab. Pada jarak terdekat pun, nah ini diingat-ingat kalau tahun depan akan muncul lagi itu karena berita-berita ini menggembirakan buat orang yang mengirim. Betapapun sedang mendekatnya Mars, itu ukurannya paling besar itu 140 kali lebih kecil daripada bulan. Jadi perlu 140 lingkaran Mars baru besarnya menjadi seperti bulan. Saya memberi contoh-contoh itu hanya untuk memberikan gejala menarik sejak media sosial berkembang. Kita semua tahu, mengikuti, menjadi bagian dan ikut gembira. Dan muncul di mana-mana, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Orang semakin mudah mengedarkan segala macam omongan, mulai dari kabar serius sampai desas-desus politik, kabar burung, takayul, cerita gaib, perang ideologi, rasisme dan sebagainya. Masalahnya, memeriksa suatu kabar
itu membutuhkan jerih payah yang lebih ketimbang sekedar meneruskan. Apalagi pakai teknologi sekarang kan, sentuh layar, klik, seluruh berita terkopi, tersalin dan terkirim sebanyak mungkin. Dengan kemudahan itu, kita lalu berlomba-lomba menjadi penerus kabar. Sekurang-kurangnya kan kita masuk ke dalam golongan yang up to date, yang sibuk dan punya banyak sekali pekerjaan. Dan pekerjaan itu adalah mengikuti simpang siur peristiwa di sekitar kita dan murah hati meneruskannya. Syukur-syukur kalau kabar itu tidak membuat orang marah, tidak memancing kebencian. Namun sudah terbukti beberapa kali bagaimana percakapan di dunia maya berbuntut bukan hanya perang verbal, tetapi perang kekerasan visual dan konkret nyata. Saya kira ada di antara sahabat-sahabat kita di sini yang juga mengalami hal itu. Teknologi yang dunia maya adalah luar biasa, kita tidak meragukan itu. Membuat aktualisasi pengetahuan berjalan dengan sangat baik, lancar, cepat, tidak terbatas. Namun teknologi itu juga dengan cepat melahirkan budaya komentar. Siapa saja boleh komentar, tidak ada larangan. Tak peduli apakah komentar itu melukai, bahkan menyingkirkan orang lain. Teknologi itu telah melahirkan setan gundul yang membuat kita saling membenci, saling memakan, saling membuat orang lain menjadi korban. Kata setan gundul itu saya terjemahkan dari troll. Tanggal 29 Agustus saya tadi berikan kopinya kepada Mas Ulil, majalah Time edisi yang terbaru itu bicara tentang troll di dalam internet. Mengapa budaya internet membuat kita menjadi saling membenci, saling menyebar kemarahan dan diskriminasi dan rasis. Lalu haruskah kita melarang teknologi seperti itu? Nanti dulu, tidak semua ilmuwan itu tidak lepas dari bias, tidak lepas dari takayul. Nanti kita akan masuk ke sana apa yang terjadi, yang berlangsung di Mahkamah Agung sekarang. Apakah berarti semua anggota masyarakat perlu menjadi ilmuwan dan menjalankan detail-detail metodologi seperti ilmuwan di laboratorium? Tentu tidak, dan panitia sama sekali tidak bermaksud itu. Jadi sesudah menimbang-nimbang dalam waktu yang singkat, saya akhirnya memilih untuk lebih sederhana, berpikir, bersikap, bertindak masuk akal, reasonable. Umumnya kita mengerti apa itu masuk akal. Kalau kita dapat kabar tentang sesuatu kejadian yang umum, yang sesuai dengan peristiwa sehari-hari, masuk akal, kita percaya. Kita kaget, loh, orang yang kita kira jujur baik kok ternyata koruptor, kita kaget. Kita mendengar gempa bumi, gunung meletus, kaget, prihatin. Tetapi ya masuk akal, percaya kabar itu. Sebaliknya, masuk akal bahwa kita tidak langsung percaya. Misalnya mendapat kabar yaitu muncul 2 bulan di langit. Telepon genggam itu bisa membantu kita memasak jagung beleduk, popcorn. Tuh, tidak langsung percaya kita. Coba dulu sendiri kalau perlu. Atau ada hantu di lift lantai 13 rumah sakit atau di lantai 4, karena lantai 4 itu umumnya kamar mayat. Sesudah memeriksa ke sana kemari baru kita, oh ya itu kabar burung, kabar bohong atau takayul. Apa yang disebut takayul? Takayul itu adalah kepercayaan atau praktik tentang hal ihwal yang hanya ada di dalam khayalan. Dulu kalau bicara takayul itu kita langsung ya tadi setan gundul, genderuwo, segala macam. Tapi di zaman kita sekarang di negeri ini takayul itu macam-macam. Macam-macam. Kita lihat nanti. Jadi bukan lagi hanya sakti dan bertuah. Bertuahnya itu dalam proses kita mengejar demokrasi ternyata. Dia punya tuah yang lain gitu. Jadi kita ubah saja definisi takayul, minta KBBI untuk ganti itu. Dan takayul itu muncul karena ketidaktahuan, karena tidak kenal, tapi terutama karena rasa takut. Takayul itu lalu menghubungkan satu kejadian yang tidak berhubungan. Entah karena tidak tahu, entah karena takut. Ilmu pengetahuan adalah salah satu cara untuk mengetahui. Saya sebut salah satu cara berarti dia tidak mengetahui segala-galanya. Memang tidak bisa dan bukan itu tujuannya. Ada realitas yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu.
Takayul itu lalu menghubungkan satu kejadian yang tidak berhubungan. Entah karena tidak tahu, entah karena takut. Pengetahuan ilmiah tidak selalu benar. Sejarah sains penuh dengan kuburan, teori-teori yang indah, mempesona secara matematik, membuat takjub akal budi. Tetapi gugur ketika diuji dalam kesesuaiannya dengan realitas. Karena itu kebenaran ilmiah selalu bersifat sementara. Jadi jangan percaya kalau ada ilmuwan mau mengatakan saya punya pengetahuan dan pengetahuan ini benar, mutlak. Lugasnya kebenaran ilmiah tidak bisa dikatakan kebenaran mutlak dan selalu sementara. Dan takayul itu muncul karena ketidaktahuan, karena tidak kenal, tapi terutama karena rasa takut. Takayul itu lalu menghubungkan satu kejadian yang tidak berhubungan. Entah karena tidak tahu, entah karena takut. Ilmu pengetahuan adalah salah satu cara untuk mengetahui. Saya sebut salah satu cara berarti dia tidak mengetahui segala-galanya. Memang tidak bisa dan bukan itu tujuannya. Ada realitas yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu. Apa yang ingin diketahui oleh ilmu? Realitas di sekitar manusia dalam cakupan ruang dan waktu, baik yang konkret maupun abstrak. Ini konkret, Anda semua konkret. Tapi di dalam kepala Anda ada yang abstrak, yaitu pikiran, imajinasi, hayalan. Nah, perlu dicatat bahwa dalam realitas itu juga ada ideologi yang mau diketahui oleh ilmu. Jadi ilmu itu cara berpikir sistematis dan bertopang ke pernyataan-pernyataan yang bisa diuji. Diuji oleh siapa? Diuji oleh setiap orang yang mau belajar metodenya. Jadi ada komunitas yang menguji. Karena metodenya jelas, semua orang, kita ambil contoh, kalau masak air tidak setengah jalan, sampai kemudian kalau di SD itu, apa gejala air mendidih? Gejala air mendidih adalah gelembung-gelembung air yang ditaruh di panci dan dijerang di atas api itu perlahan-lahan dan naik ke permukaan lalu pecah di permukaan. Itu tandanya air bergolak dan mendidih. Semua bisa mencoba dan kita tahu kalau belum mendidih, belum 100 derajat jangan diminum karena ada bakteri yang belum mati. Dari contoh di atas tampak bahwa ciri pengetahuan ilmiah itu bukan hanya diuji coba sehingga nanti kita bicarakan, itu dia bisa dikatakan objektif. Tetapi juga mengandaikan ada orang-orang lain yang menguji hal yang sama. Nah, ini ada cerita menarik tentang Galileo. Galileo Galilei, saya kira Anda semua pernah dengar namanya, seorang ahli fisika dan astronomi yang pertama kali mengarahkan teropongnya ke langit lalu menemukan bahwa bulan itu tidak licin, mengkilap seperti andaian sebagai benda-benda ilahiyah. Lalu ternyata matahari juga punya noktah-noktah hitam yang bergerak dan terutama planet Jupiter punya bulan. Itu semua tidak dipercayai oleh filsuf alam zaman itu. Galileo cerdik sekali. Ayo kemari. Mari ikut mengamati saya. Lalu mereka mengamat bersama saya pakai teropong. Galileo bilang, mereka bilang, itu kan semua ilusi dari lensa teropongmu saja, itu tidak benar. Tidak, mari kemari lihat. Dia cerdiknya apa? Teropongnya itu dia arahkan dulu ke bangunan sekitar. Ada gunung, ada rumah orang, ada lembah, ada botol, dia arahkan ke situ. Anda lihat kan itu? Ya, bendanya ada tidak? Ada, mari. Baru dia arahkan ke benda-benda langit. Jadi tidak ada seorang pun bisa menyanggah. Dia juga memasang kisi-kisi yang bisa dihitung. Intinya adalah bahwa bisa diuji. Orang lain bisa mengatakan bahwa pengetahuan saya salah. Saya bisa saja bikin teori, Anda bisa bikin teori. Tapi kalau tidak bisa diuji, dia dinyatakan gugur. Pengetahuan ilmiah tidak selalu benar. Sejarah sains penuh dengan kuburan, teori-teori yang indah, mempesona secara matematik, membuat takjub akal budi. Tetapi gugur ketika diuji dalam kesesuaiannya dengan realitas. Karena itu kebenaran ilmiah selalu bersifat sementara.
Jadi jangan percaya kalau ada ilmuwan mau mengatakan saya punya pengetahuan dan pengetahuan ini benar, mutlak, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk jadi dukungan. Nggak bisa itu. Jangan percaya itu. Pengetahuan itu benar sejauh belum ada data yang kokoh untuk menggugurkan. Jadi cari data sekokoh mungkin, cari pikiran sekokoh mungkin. Atau sebelum ada teori lain yang bisa menjelaskan lebih baik. Lugasnya, kebenaran ilmiah tidak bisa dikatakan kebenaran mutlak dan selalu sementara. Apa ciri mendasarnya? Tadi saya sudah sebut sebagian. Kita tidak perlu membahas yang seperti ilmuwan di laboratorium. Kita ingat saja cerita guru ketika kita masih SD. Rata-rata ingatan kita waktu SMP mungkin sudah sedikit pupus, tapi kalau SD kita banyak ingat. Kenapa di SMP biasanya kita lebih nakal, jadi lebih banyak ditegur oleh guru, tapi di SD biasanya masih lucu kalau walaupun nakal. Jadi tidak banyak dimarahi guru, paling tidak itu pengalaman saya. Di SMP disetrap terus. Gitu. Kita bertanya pada guru, mengapa turun hujan? Mengapa ada petir? Guru menjelaskan berdasarkan siklus air di bumi. Air laut, air sungai, air danau menguap karena panas matahari. Sampai di ketinggian angkasa terjadi pengembunan karena udaranya dingin. Lalu uap itu mengembun, turun lagi jadi tetes-tetes air. Jadi hujan. Bersama dengan itu di dalam awan yang gelap menggantung itu ada partikel-partikel bermuatan listrik yang saling lompat lalu kelihatan seperti petir yang seakan-akan membelah langit. Yang dulu disebut Zeus atau dewa petir dan sebagainya. Penjelasan guru ini adalah sesuatu yang sangat khas dalam ilmu pengetahuan. Mendapatkan pengetahuan yang objektif. Apa artinya? Sejarahnya menarik. Terkait dengan sekularisasi. Kata yang sering kita bicarakan, sering dikritik, sering diprotes, tapi sering juga keliru. Tidak tahu persisnya apa, tapi ditolak begitu. Nah, sekularisasi itu adalah upaya untuk menjelaskan gejala yang terjadi di dunia ini dengan penyebab yang ada di dunia. Kita tidak mencampur adukan dengan perkara surga. Sehingga kita tidak gampangan menyalahkan Tuhan sebagai penyebab tanah longsor dan banjir gara-gara salah kelola. Sebelum ada sekularisasi itu gampang sekali. Itu karena Tuhan murka, itu karena Tuhan marah. Lah salah kelola lingkungan kok Tuhan gitu. Nah, jadi sekularisasi itu adalah mencari penyebab gejala secara objektif di luar diri kita dengan mengamati dunia. Maka ketika Galileo ditegur oleh pihak gereja Katolik dan bahkan lalu kena sanksi karena kegigihannya mempertahankan teori bahwa bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi, Galileo mengutip kalimat ada seorang uskup yang dikutip oleh Galileo. Ya boleh saya ditegur, tapi uskup itu juga bilang kok, the Holy Book teaches us how to go to heaven, not how heaven goes. Kitab suci mengajarkan bagaimana kita naik ke langit, bukan bagaimana langit bekerja. Itu kata Galileo. Itu sekularisasi. Akarnya mulai dari abad ke-13-14, tapi memuncak dengan perkembangan sains. Nah, pertanyaan sains jelas terbagi dalam beberapa tahap. Jadi pertanyaannya mengapa terjadi sesuatu? Bagaimana kita mengetahui itu? Maka penjelasan dicari dengan peristiwa-peristiwa di dunia, dalam ruang waktu, dalam konteks peristiwa itu dan hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sekitar dan sebelumnya, dan dalam kesejarahan alam dan kesejarahan manusia dan pengetahuannya. Kita tidak menjelaskan berdasarkan penjelasan pemahaman ilmiah akal sehat ini, kita tidak menjelaskan gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 dengan sebab Ratu Kidul ngamuk. Karena mereka yang berpihak pada rancangan undang-undang anti pornografi semakin ganas. Dan Ratu Kidul nggak boleh pakai kemben lagi.
Maka Ratu Kidul ngamuk. Jogja pun digoncang. Nah itu kata seorang paranormal, saya tidak mengarang, buka Detikcom tanggal 2 Juni tahun 2006. Bisa dugalah siapa itu. Kita menjelaskannya dengan mencari penyebabnya di alam. Pergeseran lempeng, gunung meletus, dan sebagainya. Mohon dicatat, dengan rendah hati saya ingin mengatakan bahwa bukan ilmu pengetahuan mengatakan tidak ada penjelasan adi alami. Bukan bahwa ilmu pengetahuan menolak hal-hal yang supranatural. Tidak. Ilmu tidak membicarakan hal-hal itu dan tidak masuk ke kawasan itu. Jadi kalau ada ilmuwan yang mau membuktikan Tuhan ada atau tidak ada, itu juga jangan dipercaya. Karena itu bukan kawasannya. Sekularisasi itu adalah upaya untuk menjelaskan gejala yang terjadi di dunia ini dengan penyebab yang ada di dunia. Maka ketika Galileo ditegur oleh pihak gereja Katolik dan bahkan lalu kena sanksi karena kegigihannya mempertahankan teori bahwa bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi, Galileo mengutip kalimat, ada seorang uskup yang dikutip oleh Galileo. Ya boleh saya ditegur, tapi uskup itu juga bilang kok, the Holy Book teaches us how to go to heaven, not how heaven goes. Kitab suci mengajarkan bagaimana kita naik ke langit, bukan bagaimana langit bekerja. Itu kata Galileo. Tapi kita bisa katakan loh, untuk apa kita dikaruniai akal budi kalau semua penjelasan Tuhan lagi yang menjawab. Kita punya akal budi untuk mempelajari dan memahami. Dan persis karena itu kita bertanggung jawab. Kita bertanya pada guru, mengapa turun hujan? Mengapa ada petir? Guru menjelaskan berdasarkan siklus air di bumi. Air laut, air sungai, air danau menguap karena panas matahari. Sampai di ketinggian angkasa terjadi pengembunan karena udaranya dingin, lalu uap itu mengembun, turun lagi jadi tetes-tetes air. Jadi hujan. Bersama dengan itu, di dalam awan yang gelap menggantung itu ada partikel-partikel bermuatan listrik yang saling lompat lalu kelihatan seperti petir yang seakan-akan membelah langit. Yang dulu disebut Zeus atau dewa petir dan sebagainya. Penjelasan guru ini adalah sesuatu yang sangat khas dalam ilmu pengetahuan. Mendapatkan pengetahuan yang objektif. Apa artinya? Sejarahnya menarik. Terkait dengan sekularisasi. Kata yang sering kita bicarakan, sering dikritik, sering diprotes, tapi sering juga keliru. Tidak tahu persisnya apa tapi ditolak begitu. Sekularisasi itu adalah upaya untuk menjelaskan gejala yang terjadi di dunia ini dengan penyebab yang ada di dunia. Kita tidak mencampur adukan dengan perkara surga. Sehingga kita tidak gampangan menyalahkan Tuhan sebagai penyebab tanah longsor dan banjir gara-gara salah kelola. Sebelum ada sekularisasi itu gampang sekali. Itu karena Tuhan murka, itu karena Tuhan marah. Lah salah kelola lingkungan kok Tuhan gitu. Nah jadi sekularisasi itu adalah mencari penyebab gejala secara objektif di luar diri kita dengan mengamati dunia. Maka ketika Galileo ditegur oleh pihak gereja Katolik dan bahkan lalu kena sanksi karena kegigihannya mempertahankan teori bahwa bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi, Galileo mengutip kalimat, ada seorang uskup yang dikutip oleh Galileo. Ya boleh saya ditegur, tapi uskup itu juga bilang kok, the Holy Book teaches us how to go to heaven, not how heaven goes. Kitab suci mengajarkan bagaimana kita naik ke langit, bukan bagaimana langit bekerja. Itu kata Galileo. Itu sekularisasi. Akarnya mulai dari abad ke-13-14. Tapi memuncak dengan perkembangan sains. Nah pertanyaan sains jelas terbagi dalam
beberapa tahap. Jadi pertanyaannya, mengapa terjadi sesuatu? Bagaimana kita mengetahui itu? Maka penjelasan dicari dengan peristiwa-peristiwa di dunia, dalam ruang waktu, dalam konteks peristiwa itu dan hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sekitar dan sebelumnya. Dan dalam kesejarahan alam dan kesejarahan manusia dan pengetahuannya. Kita tidak menjelaskan berdasarkan penjelasan pemahaman ilmiah akal sehat ini, kita tidak menjelaskan gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 dengan sebab Ratu Kidul ngamuk. Karena mereka yang berpihak pada rancangan undang-undang anti pornografi semakin ganas. Dan Ratu Kidul nggak boleh pakai kemben lagi. Undang-undang dan tata hukum. Hukum bertitik tolak dari adanya realitas objektif hidup bersama dan bagaimana realitas ini ditata. Dan kita mengaku sebagai negara demokrasi. Jelas tidak bisa hukum itu seenak-enak perut mereka yang mau bikin hukum. Dan dalam negara demokrasi juga tidak berarti bahwa hukum melulu berdasarkan suara atau kehendak mayoritas. Karena yang minoritas ini adalah bagian dari realitas objektif itu. Hukum menjadi bernilai persis ketika hukum sanggup membela golongan yang suaranya tidak tertampung dalam mayoritas yang ramai dan kuat itu. Hanya dalam hati ini hukum bersifat adil secara hakiki. Buruknya perilaku kewarganegaraan kita merupakan gejala nyata dari gagalnya pendidikan ilmu-ilmu. Kenapa? Dalam sistem pendidikan kita, dalam kurikulum kita, ilmu diajarkan sebagai alat, sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Yang lolos adalah bahwa ilmu punya tujuan etis. Bentuk salah satu dari praktik etis keilmuan itu persis adalah yang tadi saya sampaikan, melatih kesanggupan untuk melihat realitas, memilah-milah dan memilih mana yang kata saya, mana yang membuat saya senang, dan mana yang betul-betul ada dan objektif tidak bergantung pada saya. Campur aduk dalam kedua ranah ini sangat mengerikan. Dan kita memerlukan latihan untuk memilih dan memilah itu. Tanpa melatih kesanggupan berpikir objektif, tanpa melatih kebiasaan membedakan mana urusan dunia dan mana urusan surga, kehidupan publik kita ini semrawut. Coba saja lihat, apa saja yang menyangkut agama itu diklaim sebagai urusan Tuhan. Dan karena itu boleh orang melakukan apa saja. Kalau untuk Tuhan boleh menyerang kelompok-kelompok yang dianggap berbeda. Kalau untuk Tuhan, orang yang orientasi hidupnya berbeda boleh dinista. Seolah-olah kita ini sama tarafnya dengan Tuhan. Seolah-olah kita ini tahu apa yang Tuhan mau. Pertanyaannya, adakah jalan untuk melatih kebiasaan berpikir yang masuk akal sehari-hari ini? Tentu saja ada, dan tidak perlu menjadi ilmuwan atau filsuf ilmu. Jalannya adalah melatih untuk memilah, memilih, memeriksa batin, memeriksa pikiran, memeriksa hasrat. Hasrat saya ini apa yang paling mempengaruhi? Motivasi saya ini apa? Dan implikasinya pada perilaku kita apa? Ini tugas pendidikan. Tugas pendidikan yang lolos sekarang ini tidak ada. Seperti itu. Solusinya kantor-kantor itu kan menjalankan revolusi mental kan? Solusinya apa? ESQ. Apa itu namanya? Apa equation, apa spiritual, apa latihan itulah. Mahalnya luar biasa itu, puluhan juta itu. Maka tampaklah bahwa segala sesuatu yang saleh, yang kelihatannya beragama sekali, sangat boleh jadi sebetulnya adalah yang jahat, yang mengambil rupa kesalehan. Nah, kalau kita terbiasa melatih batin, melakukan refleksi, memilah, memilih,
itu kita akan terbiasa. Waktu masih kecil, saya ingat betul ya, waktu masih kecil dan belum terlatih untuk membedakan batin, motivasi, hasrat yang baik dan yang buruk. Yang namanya iblis, setan itu di bayangan saya itu adalah buto. Raksasa yang mukanya merah, pakai tanduk, kalau membuka mulut lidahnya menyembur-nyembur. Itu loh Mbak Alisa, kan ada buku zaman itu, buku tentang neraka itu loh. Anda ingat mungkin kan, waduh, ke bawah mimpi itu tuh betul. Sampai itu iblis itu. Pokoknya yang jahat tuh seperti itu. Tapi setelah saya belajar filsafat, sains belum mengajarkan saya ini. Setelah saya belajar filsafat, saya tuh mulai ngerti, oh rupanya iblis itu sekarang yang jahat tuh tampil sebagai yang baik, yang buruk, yang korupsi, yang tidak korupsi, yang tidak menipu, yang menipu. Jadi soal baik buruk itu sudah lebih canggih lah dikit gitu. Nah tapi setelah sampai tingkat tertentu, saya juga belum sampai, tapi banyaklah orang yang sudah sampai. Bagi orang yang sungguh terlatih batinnya, cara berpikirnya, hasratnya, spiritualitasnya terlatih, dia dengan tajam dan jeli itu bisa mengenali bahwa iblis itu cerdik, yang jahat itu cerdik. Dia menampilkan diri ibarat malaikat yang saleh. Jadi orang beragama dan beriman itu cerdik-cerdiklah membedakan. Dan kita orang yang beragama itu tidak anti nalar, persis nalar. Berpikir akal sehat itu melatih dia untuk membedakan. Nanti dulu kelihatannya kok saleh banget, nanti dulu siapa yang menggerakkan dia, iblis atau malaikat, begitu. Nah pendidikan adalah melatih berpikir dan memilah-milah seperti itu. Kebijakan-kebijakan negara yang bersifat teknokratik, termasuk pendidikan kita itu dikelola secara teknokratik. Seperti kata Aristoteles, filsuf Yunani, kita berbuat adil bukan karena kita belajar dan mengerti keadilan. Kita berbuat adil karena kita terbiasa bertindak adil. Lalu apakah mitos itu tidak kita buang? Tidak perlu. Kita hormati, kita hargai sebagai cara simbolik untuk mengungkapkan pesan. Sebagai kiasan, saya menafsirkan demikian, tidak perlu takut pada cara berpikir takayul sejauh kita menelusuri asal-usulnya. Dan takayul itu punya efek psikologis. Kita tahu alasannya tidak jelas, hubungan sebab akibat tidak jelas. Tapi kok saya merasa nyaman ya kalau saya ngikutin apa kata orang tua dulu. Itu mengambil bentuk yang berbeda dari cara pendekatan yang saya katakan akal sehat berdasarkan pendekatan etis dalam ilmu-ilmu. Apa yang terjadi kalau perhatikan kan teks amnesti yang bikin kita pusing, heboh, sakit kepala betul, sementara Gayus itu dikasih remisi 6 bulan. Masuk akal tidak itu? Kita dilatih kita dilatih dengan stimulus dan respon. Pengampunan pajak, suku bunga, itu adalah contoh dari kebijakan teknokratik. Apa isi dari kebijakan teknokratik? Isinya adalah memasukkan dalil aksi sama dengan reaksi. Stimulus, respon. Maka kepada masyarakat itu diberi insentif dan disinsentif. Masyarakat sebagai stimulus, masyarakat akan milih yang insentif. Maka yang disinsentif mau dengan sendirinya itu akan terhindarkan. Kita makan insentif itu. Tentu saja tata kelola pemerintahan yang baik perlu kebijakan teknokratik. Namun, jika kita tidak memahami pengandaian stimulus dan respons yang tersembunyi ini, lalu mau diterapkan termasuk ke pendidikan, termasuk lalu ini bisa mentransformasi masyarakat, akibatnya mengerikan. Dan kita sudah mengalami itu, kita sebetulnya adalah masyarakat hasil dari stimulus dan respons ini. Transformasi masyarakat itu hanya berlangsung jika perubahan itu mengena sampai ke tingkat keyakinan, apa yang kita yakini, cara berpikir kita. Sampai menggerakkan kita untuk bertindak, baru terjadi transformasi. Pendekatan teknokratik stimulus itu berhenti di tataran respons psikologis. Demi apa? Ya demi kepentingan, demi keselamatan kita sendiri, kita ikuti, kita menanggapi. Maka yang dipancing itu kan psikologi masyarakat.
Nah, persis dari psikologi kita belajar bahwa pendekatan stimulus dan respons ini terujinya pada apa? Anjing Pavlov. Itu kan penelitiannya Pavlov. Bahwa anjing itu kalau dikasih makan, diperintah lalu dikasih makan, dikasih stimulus, dia akan merespons. Dengan kata lain ya kebijakan X sebagai stimulus, masyarakat diharapkan merespons seperti anjing Pavlov. Saya tidak bermaksud kasar, tetapi kadang-kadang tingkatannya itu. Minta maaf pada pembuat kebijakan. Kebijakan teknokratik sebagai arahan itu penting. Tetapi mengandaikan bahwa perubahan terjadi dengan melatih insting, stimulus dan respons. Pelan-pelan masyarakat, kita-kita ini terbiasa untuk bersikap dan bertindak bukan karena kita tahu bahwa itu baik dan layak dilakukan. Kita bertindak karena terbiasa untuk dirangsang. Kalau tidak dirangsang, ya tidak dilakukan. Bukan karena kita mengerti. Ini yang mengerikan. Dan ini terjadi pada kita. Disuruh antri, itu jarang sekali bisa. Baru sekarang akhir-akhir ini mulai bisa. Kiranya cukup jelas bahwa kebijakan teknokratik tidak memadai. Kalau kita mau transformasi, kalau kita mau menjadi ya tidak terlalu beratlah kata-kata itu masyarakat ilmiah, tapi yang masuk akal saja. Itu transformasi terjadi itu pada aras pedagogi, pada aras pendidikan. Jadi kita membutuhkan ilmuwan teknokratik, saintis yang sangat canggih dan teknis untuk merancang kebijakan-kebijakan teknokratik, tetapi perlu diikuti oleh ahli pedagogi, perlu diikuti oleh ahli yang mengerti, pendidik, educators itu perlu, karena dia yang mengerti bagaimana menggerakkan motivasi dan melatih orang. Tentu kita sekali lagi tidak menghapus kebijakan, kita perlu itu, tetapi tidak cukup. Nah, ini yang sulit sekali. Teman saya berkali-kali juga berbicara hal sejenis ini di Bappenas. Mudah-mudahan ada orang Bappenas di sini. Transformasi melibatkan pedagogi. Dan pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan tentu bukan hanya panggung pertunjukan seni, pameran benda-benda indah, itu semua penting, itu semua berharga dan itu semua adalah salah satu sisi kebudayaan. Kebudayaan melibatkan cara berpikir, nilai-nilai, perilaku, dan etos bertindak. Pengertian ini lolos dari pemahaman umum tentang kebudayaan. Maka muncullah pendapat bahwa tata kelola pendidikan tinggi perlu dirombak supaya lebih dekat dengan riset dan teknologi. Alasannya selama ini pendidikan tinggi itu terlalu dekat dan berada terlalu banyak pengaruh kebudayaan sehingga kurang menghasilkan daya guna. Alangkah aneh pandangan ini dan alangkah tercerabut dari sejarah ilmu. Ilmu dan teknologi adalah anak kebudayaan yang pada gilirannya ikut membentuk realitas budaya dan bersama-sama dengan berbagai aspek kebudayaannya menghasilkan dunia maya. Itu adalah teknologi dan itu menjadi kebudayaan kita sekarang. Lalu kita mau mengatakan sains dan teknologi bukan ada di bawah kebudayaan. Takayul entah dari mana, mungkin dari ISO-nya industri itu takayulnya datang. Nah, transformasi masyarakat dalam berpikir dan memecahkan persoalan ini menyangkut latihan. Tadi saya katakan memilih, memilah itu menyangkut latihan. Latihan apa? Terus menerus mengenai hal-hal yang kemudian kita pikirkan untuk hidup bersama. Latihan bahwa ada dunia objektif sampai ke tingkat ragawi. Pendidikan kita itu hanya di sini, hanya di kepala. Pertanyaan saya, bagaimana kita mau bertransformasi menjadi masyarakat yang mau antre kalau kita tidak pernah melatih badan kita itu untuk antre? Bagaimana kita mau menghasilkan tulisan yang baik kalau kita tidak tahan duduk depan komputer atau di atas meja menulis tangan selama beberapa waktu sehingga terkumpul seluruh konsentrasi, sesekali berdiri berjalan untuk melenturkan bokong dan punggung yang pegel,
tetapi setia. Dan itu latihan badan, latihan ragawi. Membuang sampah kalau tidak pernah kita latih, tidak pernah. Seperti kata Aristoteles, filsuf Yunani, kita berbuat adil bukan karena kita belajar dan mengerti keadilan. Kita berbuat adil karena kita terbiasa bertindak adil. Jadi latihan sampai ragawi, sampai fisik. Setiap kali habis minum tutup, setiap habis keluar ruangan buka pintu, kita tutup pintu, matikan lampu. Itu soal kebiasaan. Ibu saya melatih lama sekali supaya saya tidak menyembunyikan selimut di bawah bantal. Supaya dilipat dengan rapi, tidak bisa. Saya suka sembunyikan di bawah bantal, di uel-uel gitu. Bertahun-tahun itu dilatih. Lalu apakah mitos, legenda, cerita rakyat harus dijauhi? Tidak. Semua itu adalah kekayaan budaya yang luar biasa, bukan hanya indah tetapi punya nilai etis. Saya ambil contoh gerhana matahari. Tahun 83, mungkin ada yang belum lahir ya tahun 83 di sini. Itu Anda yang ingat, ada gerhana matahari total, tapi kita tidak boleh mengamati. Perempuan hamil itu disuruh ngumpet di kolong tempat tidur karena ceritanya itu kala rahu. Betara Kala itu akan menerkam perempuan hamil karena dia sedang mengajar Betara Chandra. Setelah ada astronomi, kita belajar. Oh bukan itu peristiwa alam, peredaran bumi, bulan, matahari. Dan kita mengerti. Lalu apakah mitos itu tidak kita buang? Tidak perlu. Kita hormati, kita hargai sebagai cara simbolik untuk mengungkapkan pesan. Sebagai kiasan, saya menafsirkan demikian, setelah membaca-baca, bagi sifat rakus dan jahat. Kita punya kekayaan mitos seperti itu. Jadi tidak perlu takut pada cara berpikir takayul sejauh kita menelusuri asal-usulnya. Dan takayul itu punya efek psikologis. Kita tahu alasannya tidak jelas, hubungan sebab akibat tidak jelas. Tapi kok saya merasa nyaman ya kalau saya ngikutin apa kata orang tua dulu gitu. Jangan nyapu malam-malam. Ya nanti nanti akan menerima bencana. Jangan makan di itu. Jadi ditelusuri karena takyul itu muncul yang dalam bentuk tradisional itu karena belum menemukan hubungan sebab akibat dan juga untuk menakut-nakuti. Pakar ilmuwan setingkat guru besar pun belum tentu objektif. Dia bisa kena bias, bisa kena pengaruh ideologi, pengaruh agama, pengaruh moral, pengaruh kepentingan partainya atau yang dia dukung gitu. Jadi sang pakar pun tidak lagi bicara isi kepakarannya. Menghina orang karena kecenderungan seksualnya berarti menghina dia yang menciptakan kecenderungan itu. Wartawan berada di garda paling depan dari penyebaran informasi. Dan informasi bukan pengetahuan, tapi informasi adalah dasar untuk membentuk pengetahuan dan memperluas pemahaman kita tentang realitas. Cara berpikir tidak lepas dari kebertubuhan kita. Dari latihan, kita ini tinggal di mana? Apa yang setiap hari kita sentuh, apa yang setiap hari memberi kita makan. Padahal pendidikan itu semakin mengembangkan kejijian terhadap tubuh. Tanpa latihan ragawi, kita pelan-pelan sedang membangun republik slogan, republik komentar. Warga pintar omong mengandalkan mulut untuk berkomentar, tapi begitu eksekusi, begitu harus bertindak, tidak bisa. Setiap rejim politik, rejim sosial, rejim budaya, dan rejim keagamaan yang mau menekan hakikat realitas ini, cepat atau lambat, yang mau menjadikan Indonesia sebagai yang monolitik, cepat atau lambat akan gagal. Negara ini tidak bisa kita serahkan kepada mereka yang menyangkal keberagaman, yang takut menghadapi realitas. Nah, sekarang apa yang kita perlukan pada hemat saya adalah cara berpikir akal sehat seperti ini. Dan ihwal yang memprihatinkan adalah seringkali demi mendukung kepentingan kelompok, supaya kepentingan itu tampak objektif, tampak ilmiah, dimintalah pendapat para pakar. Pakar ilmuwan setingkat guru besar pun belum tentu objektif. Dia bisa kena
bias, bisa kena pengaruh ideologi, pengaruh agama, pengaruh moral, pengaruh kepentingan partainya atau yang dia dukung gitu. Jadi sang pakar pun tidak lagi bicara isi kepakarannya, tapi bicara atas nama kepentingan politik, kepentingan moral, dan kepentingan agama. Padahal kalau bicara sebatas ilmu, ya itu kan urusan surga, urusan dunia nanti dulu, jangan dicampur aduk gitu. Jika hal-hal ini menjadi dasar bagi putusan publik, punya implikasi bagi hidup bersama, amburadul, dan kita sudah merasakan itu. Masa depan kita semrawut. Saya tadi sudah menyebut tentang Mahkamah Konstitusi yang mencampur adukan fakta dengan sikap dan dengan opini tentang fakta, serta kerangka hukumnya. Maka muncullah pendapat dan putusan yang tidak masuk akal. Nah ini bagaimana itu mencermati itu, yang persis bahwa ranah hukum, ranah fakta, ranah opini. Seorang dosen filsafat yang tidak bisa kita ragukan keberagamaannya pernah berkata, menghina orang karena kecenderungan seksualnya berarti menghina dia yang menciptakan kecenderungan itu. Dari segi hukum berarti negara wajib melindungi hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang terpinggirkan dari intoleransi dan kebencian. Karena malam ini adalah malam penyerahan penghargaan bagi para sahabat media yang setia pada semangat keberagaman, baiklah saya menutup kuliah ini dengan sebuah himbauan yang teman-teman sudah paham semua, tapi marilah kita mengingatkan diri kita sendiri. Dalam media ada hukum ekonomi supply and demand. Penyediaan dan permintaan, pertimbangan bisnis tentu saja selalu adalah berdasarkan apa yang paling laku. Melalui hukum itu maka sering kali dikatakan bahwa ya media itu kan hanya menyebarkan apa yang menjadi tuntutan penonton. Namun kita tahu bahwa wartawan bukan hanya alat untuk memuaskan warga. Wartawan melalui medianya adalah trendsetter. Wartawan berada di garda paling depan dari penyebaran informasi. Dan informasi bukan pengetahuan, tapi informasi adalah dasar untuk membentuk pengetahuan dan memperluas pemahaman kita tentang realitas. Maka sebagai trendsetter, wartawan dapat berperan untuk mengubah demand, mengubah tuntutan. Informasi bukan soal selera, suka atau tidak. Hanya saja untuk menjadi trendsetter diperlukan kepekaan yang masuk akal itu tadi, bukan hanya tentang persoalan yang sedang terjadi, tetapi masalah intelektual apa di jantung persoalan itu. Dan ini perlu latihan, perlu latihan. Jadi wartawan bukan sekedar melaporkan kejadian, tapi kalau saya tidak keliru masih dipegangkan yang 5W dan jadi +1 itu. +1K. Who, what, why, when, where, how. Itu masih dipegang. Masih. Jadi berarti wartawan menjelaskan kepentingan dan akibatnya yang berdampak banyak. Nah, dalam menyangkut urusan kebaikan hidup bersama, dalam kasus-kasus tertentu, kepekaan intelektual menyelidiki apa sebenarnya sumber masalah kepahamannya atau ketidakmasukakalannya itu yang perlu dibongkar. Rekan saya itu memberi contoh yang sangat sederhana, rekan sesama dosen di STF, kita ini dulu bangga sekali menyebut